Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupa Lutfiana dari kelas 04 TPLP 001 dengan NIM 221011400003. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan studi kasus persiapan UAS dengan mata kuliah Cloud Computing. Studi kasus yang pertama adalah sebuah perusahaan PT Silver Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Tanggapan untuk soal studi kasus 1. Yang pertama itu untuk memberikan solusi yang sesuai bagi PT Silver Solusi Bangsa. Mari kita bahas secara rinci mengenai topologi, perhitungan biaya, dan konfigurasi IP address serta port pada server. Yang pertama itu topologi. Kita akan menggunakan 3 jenis server yang berbeda. Yang pertama web server, yang kedua database server, yang ketiga object storage server. Untuk perhitungan biaya, berikut adalah estimasi biaya untuk setiap jenis server dan perangkat keras tambahan yang diperlukan. Web server 1, yang pertama itu spesifikasinya CPU 8 core, RAM 18GB, storage 200GB SSID, bandwidth 1GB/ps, jumlah 3 untuk load balancing dan high availability. 3 harganya, untuk harganya itu untuk per tahun untuk server 50 juta, untuk maintenance 5 juta, untuk bandwidth 2 juta per bulan per unit. Database server itu CPU-nya 16 core, RAM-nya 32, storage 1 TB SD, bandwidth 1 GB/ps, jumlah 2 untuk redundancy. Harganya itu untuk server 80 juta per unit, maintenance 8 juta per tahun per unit, bandwidth 3 juta per tahun per unit. Untuk object storage server, spesifikasi CPU 8 core, RAM 16GB, storage 10 TB HDD, bandwidth 1 GB/ps. Jumlahnya 2 untuk redundancy. Harga server 60 juta per unit, maintenance 6 juta per tahun, bandwidth 22.500 per tahun per unit. Untuk total biaya awal web server itu dikali 3 sama dengan 150 juta, untuk database dikali 2 160 juta. Untuk object storage server 2 dikali 60 juta itu 120 juta, totalnya 430 juta. Untuk biaya maintenance per tahunnya itu totalnya itu 43 juta. Untuk biaya bandwidth per bulannya itu totalnya itu semuanya 17 juta. IP address dan konfigurasi port. Ya, itu ini 2. Studi kasus yang kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis. Pada tahun ajaran baru, infrastruktur IT yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi plot yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Solusi plot yang akan saya tawarkan untuk masalah berikut adalah untuk mengatasi masalah infrastruktur IT di Universitas Pamulang yang mengalami kesulitan menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru. Ada beberapa langkah strategi yang dapat diambil. Yang pertama, evaluasi dan peningkatan. Yang keempat, penguatan keamanan dan data backup, keamanan data, backup data. Yang kelima, peningkatan layanan dukungan IT, tim dukungan IT, sistem bantuan online. Yang keenam, pelatihan dan edukasi pengguna, sosialisasi. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, monitoring evaluasi rutin. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Universitas Pamulang dapat mengatasi masalah lonjakan jumlah mahasiswa baru dan memastikan bahwa sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Contoh studi kasus 3. Bagaimana Anda memahami konsep otomasi dari orkestrasi dalam infrastruktur server?
Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Konsep otomatisasi. Otomatisasi adalah proses menggantikan tugas manual dengan proses otomatis menggunakan skrip atau alat otomatisasi untuk bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan memastikan konsistensi dalam menjalankan tugas berulang. Dalam infrastruktur server, otomatisasi dapat mencakup 1. Penyebaran aplikasi, 2. Konfigurasi server, 3. Patching dan pembaruan sistem, 4. Backup dan restore data. Konsep orkestrasi. Orkestrasi adalah proses pengelolaan otomatisasi dari banyak tugas dan memastikan mereka berjalan dalam urutan yang benar dan terkoordinasi. Orkestrasi mengelola workflow yang kompleks yang melibatkan banyak sistem dan alat. Dalam infrastruktur server, orkestrasi mencakup pengelolaan seluruh siklus hidup aplikasi. Terus pengelolaan cluster kontainer. 3. Integrasi antara berbagai sistem dan layanan. Studi kasus penerapan otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Kasus 1. Otomatisasi deployment aplikasi. Situasi sebuah perusahaan teknologi perlu mengirimkan pembaruan aplikasi web mereka setiap minggu. Solusi otomatisasi gunakan alat continuous integration, continuous deployment atau CI/CD seperti Jenkins, GitLab CI atau Circle CI untuk otomatisasi build, test, dan deployment aplikasi. Proses. Setiap pembaruan kode yang dipush ke repository akan memicu pipeline CI/CD. Pipeline akan menjalankan serangkaian tes otomatis. Jika semua tes lulus, pipeline akan secara otomatis melakukan deploy aplikasi ke server produksi. Manfaatnya itu untuk mempercepat waktu ke pasar, mengurangi kesalahan manual dalam memproses deployment, meningkatkan konsentrasi dan keandalan aplikasi. Nah, yang keempat, ini ada studi kasus yang keempat, yaitu sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Tanggapan pandangan saya terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia adalah: 1. Peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi sangat ketat mengenai penyimpanan dan pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penyimpanan data pribadi di luar negeri. Menurut Undang-Undang PDP, penyimpanan data pribadi di luar wilayah Indonesia memerlukan izin khusus dari pemerintah. Perusahaan harus memastikan bahwa negara tempat penyimpanan data memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara dengan diterapkan di Indonesia. Persetujuan dari pemilik data. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi sebelum data mereka dapat dipindahkan atau disimpan di luar negeri. Ini mencakup pemberitahuan yang jelas tentang risiko yang mungkin timbul dan pemindahan data tersebut. Keamanan data. Perusahaan wajib memastikan bahwa data yang disimpan di luar negeri tetap terlindungi dengan standar keamanan yang tinggi. 4. Pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo memiliki hak untuk mengawasi dan memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Yang kelima, laporan dan transparansi. Perusahaan harus transparan tentang lokasi penyimpanan data pribadi dan melaporkan secara rutin kepada otoritas terkait mengenai pengelolaan data pribadi tersebut. Nah, pandangan saya, perusahaan asuransi yang menyimpan data nasabah Indonesia di server yang berlokasi di Turki harus memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi ini. Mereka harus memperoleh izin yang diperlukan, memastikan perlindungan data yang memadai, dan mendapatkan persetujuan dari para nasabah untuk memindahkan data mereka ke luar negeri. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.